Shalom, perkenalkan nama saya Renyanti Lara dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, kelas D. Hari ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema motivasi belajar, di bawah asuhan Bapak Yosef Patandung. Secara umum, motivasi belajar adalah hal yang mendorong baik dari dalam diri individu maupun dari luar diri individu untuk mau belajar, sehingga tujuan yang ia inginkan dapat tercapai. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti yang pertama, lingkungan keluarga. Dukungan dari keluarga, terutama orang tua, memiliki pengaruh besar pada motivasi belajar. Lingkungan yang mendukung baik secara emosional maupun material membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Yang kedua, guru. Peran guru sangat penting. Guru yang mendukung dan memahami kebutuhan siswa dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Metode pengajaran yang menarik dan relevan juga berperan besar. Yang ketiga, teman sebaya. Teman-teman yang mendukung dan memiliki sikap positif terhadap belajar dapat mempengaruhi siswa untuk lebih termotivasi. Dan yang keempat, lingkungan belajar. Fasilitas belajar yang nyaman seperti ruang kelas yang baik, akses ke sumber daya dan teknologi yang mendukung dapat mempengaruhi tingkat motivasi belajar. Yang kedua yaitu faktor internal. Yang pertama, minat dan kesukaan. Ketertarikan terhadap materi pembelajaran atau topik tertentu dapat meningkatkan motivasi belajar. Jika siswa merasa tertarik atau menikmati apa yang mereka pelajari, mereka akan lebih bersemangat untuk mendalami subjek tersebut. Yang kedua, tujuan dan harapan. Memiliki tujuan yang jelas dan harapan yang tinggi terkait dengan hasil belajar dapat memotivasi siswa untuk berusaha lebih keras. Tujuan tersebut bisa berupa pencapaian akademik, karir, atau perkembangan pribadi. Dan yang ketiga, kepercayaan diri. Keyakinan bahwa diri mereka mampu belajar dan mengatasi tantangan, meningkatkan motivasi untuk tetap belajar, terutama dalam menghadapi kesulitan. Dan yang keempat, kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk mencapai kesuksesan atau mendapatkan pengakuan sosial atau internal dapat mendorong seseorang untuk belajar lebih giat. Motivasi dalam diri adalah hal yang memegang peranan penting, karena bagaimanapun motivasi dari luar, ketika dari dalam diri kita tidak mau, itu tidak akan membantu. Sebaliknya, meskipun dari orang di sekitar kita mengabaikan kita, tapi karena keinginan dalam diri kita mau belajar, kita bisa berprestasi karena adanya motivasi yang kuat dari dalam diri kita. Ciri-ciri orang yang termotivasi dalam belajar. Yang pertama itu, tekun mengerjakan tugas. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Mereka memiliki tujuan yang jelas dan terarah dalam belajar. Tujuan tersebut dapat berupa pencapaian akademik mereka. Mereka tahu apa yang ingin dicapai dan mereka bekerja keras untuk mencapai hal tersebut. Dan yang ketiga, tidak mudah menyerah. Orang yang termotivasi dalam belajar memiliki daya tahan yang tinggi dan tidak mudah menyerah ketika dia menghadapi kesulitan atau tantangan. Mereka melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar untuk mencari cara dan memperbaiki dirinya. Yang keempat, fokus pada proses. Mereka fokus pada proses bukan pada hasilnya. Orang yang termotivasi tidak hanya fokus pada nilai atau hasil akhir, tetapi juga menikmati proses belajar itu sendiri. Mereka menghargai setiap langkah yang mereka tempuh untuk mencapai tujuan mereka. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama itu, hadiah. Pemberian hadiah dapat merangsang individu untuk mau giat lagi dalam belajar, untuk mendapatkan hadiah. Dan itu dapat meningkatkan prestasinya. Yang kedua, pujian dan pengalaman. Memberikan pujian atau penghargaan atas pencapaian mereka dapat memberikan dorongan positif dan meningkatkan rasa percaya diri.
Yang ketiga, memberitahu tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Yang keempat, fokus pada kekuatan dan pencapaian mereka. Dan dorong untuk terus memperbaiki diri. Siswa yang merasa percaya diri lebih termotivasi untuk terus belajar. Yang keempat, umpan balik positif. Berikan kritik yang membangun sehingga membantu siswa melihat hal yang perlu diperbaiki. Dan yang keenam, atasi ketakutan gagal. Bantu siswa mengatasi ketakutan terhadap kegagalan. Fokuskan mereka pada upaya dan proses belajar, bukan hanya hasilnya. Dan yang ketujuh, saingan dan kompetisi. Berikan tantangan yang cukup untuk memicu rasa ingin tahu, namun tetap sesuai dengan kemampuan mereka. Yang keempat, metode pembelajaran yang variatif. Gunakan berbagai metode dan teknik pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan, seperti diskusi, permainan edukatif, dan lain sebagainya. Pemberian pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dapat menjaga semangat belajar tetap tinggi. Jadi, motivasi belajar itu sangat penting. Karena jika seseorang memiliki motivasi belajar, mereka akan memiliki semangat untuk belajar dan apa yang mereka inginkan atau tujuan yang ia inginkan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Juga motivasi belajar sangat penting karena mempengaruhi sejauh mana seseorang berkomitmen tekun dan berusaha dalam proses pembelajaran. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dari materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.